Selamat siang. Bertemu lagi dengan kami Maraga Band. Semoga nggak bosan-bosan melihat kami di atas panggung. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para tamu undangan di acara Expora International Logistic and Trade Expo. Kalau yang talk show itu ini kan cuma Pak Edson saja ya. Jadi Pak Zul itu nggak ada. Sama Ibu Meli ya di atas ya? Enggak ya? Cara itu ya, yang Pancajirino engkari wata kalenu mule purani totoku tosi pak dua siruntu muri Pancajirino tudang riwata kalenu letu campak narilino si patua mahar terus Dapa mengatapaku si rupana dena pada dia rotan rana tok kurisi koto mataku alo siri polo dua papa jabungae si bawa daunga alelu aleku pada mudani ori masih di tandrana si todo Pana dena pada dia rotan dana tokuri sito matamu mataku halo siri polo dua papa jabungae si bawa Toto aleku pada muda di tori masih di tandana si Toto kasih. Lagi? Oke, satu lagu lagi dari The Massive. Lagu ini dulu aslinya dibawakan oleh Krisya yang di aransemen ulang oleh The Massive.
Kali ini kita akan coba membawa lagu tersebut. Ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang sesuci ini. Kau tinggalkan begitu saja, sekian lamanya kita berdua. Aku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diri, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oke, terima kasih dari kami Maraga Band.
Wow, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk penampilan dari Maraga Band Bea Cukai Makassar. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada yang terhormat Pemimpin Bank BNI Wilayah 07, Bapak Muhammad Arafat. Yang didampingi oleh Wakil Pemimpin BNI Wilayah 07, Bisnis SME dan Konsumer, Bapak Edson Yudhistira. Dan Wakil Pimpinan BNI Wilayah 07 Operasional, Bapak Zulkifli Ilham Harahap. Juga Project Manager BNI Ekspora, Ibu Meliana. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Nugroho Wahyu Widodo. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga tentunya para pelaku UMKM masih dalam acara Ekspora International Logistik and Trade Expo. Expo Assistance Bea Cukai Makassar melompat lebih tinggi bersama BNI. Dan kami sampaikan juga nih bahwa Ekspora International Logistik and Trade Expo 2022 ini terselenggara oleh Bea Cukai Makassar dengan didukung penuh oleh Bank BNI Wilayah Makassar sebagai sponsor kegiatan utama. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bank BNI? Dan tentunya sekali lagi acara ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dari hulu hingga hilir. Dan kami sampaikan juga bahwa acara ini dihadiri lebih dari 15 buyer, investor dan juga broker baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga diharapkan dapat terciptanya bisnis matching nih Kak Sul dalam acara ini. Betul sekali, dan tadi sudah kita melaksanakan beberapa kegiatan seperti X-Show Tour di pagi hari hingga siang tadi. Dan selanjutnya kemarin juga sudah kita adakan X Competition dan saatnya sebelum kita memulai acara selanjutnya nih Kak, akan kita umumkan 20 besar X Competition. Oke, mungkin kita bacakan dari nomor pertama dulu berarti okay. Ya, dan ini pastinya diacak tidak berdasarkan nomor urutnya ya. Dan pastinya kami sampaikan untuk bersiap-siap 20 besar karena kita akan melakukan X Competition 20 besar sore hari nanti. Dan kami sampaikan yang masuk 20 besar X Competition adalah yang pertama J Family Group. Selanjutnya Azaki Food International. Yang ketiga Coconut International Indonesia. Selanjutnya Sabian Berkah Abadi. Yang kelima Tangan Dia. Yang keenam Nirvana Abadi. Ketujuh Celebes Berkah Makmur. Selanjutnya ada Cups Bite. Selanjutnya ada Bunli Abadi Bersama. Selanjutnya ada Surya Mandiri Sejahtera. 11 ada Super Raya Bless. Selanjutnya ada Jamunya Simbo. 13 Eko Futura. Selanjutnya ada Azahra. Selanjutnya UMKM Jengrana. Selanjutnya ada General Engineer. Selanjutnya Mega Corpres Jos. Dan ada Komodo Gift. Dan 19 Lars. Dan yang terakhir Yuskar Gocel Lestari. Kami ucapkan selamat kepada 20 besar UMKM yang lolos betul sekali dalam X Competition dan untuk bersiap-siap tentunya untuk mempresentasikan produknya nanti di sore hari. Betul, dalam acara X Competition pastinya. Dan sebelum itu kita akan masuk ke acara selanjutnya. Betul sekali, yaitu kita akan mengadakan acara X-Tol. Kegiatan X-Tol ini dibagi menjadi dua kategori, di mana sebelumnya di hari pertama kemarin kita mengangkat tema UMKM Talk yaitu Local Hero. Dan di hari kedua ini kita mengangkat tema apa nih Kak? Kita akan mengangkat tema Di hari kedua kita akan mengangkat tema
pengembangan UMKM menyapa dunia Oh, bersama betul. Bea Cukai Oke. BNI ya. Betul. Dan tentunya sebelum kita memasuki Extol, kita akan memperkenalkan dulu moderator yang akan memandu acara Extol pada siang hari ini. Beliau merupakan Widya Suara ahli media, lahir di Magelang pada tanggal 9 April tahun 1970. Beliau menempuh pendidikan Master Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019 silam. Dan saat ini beliau bekerja sebagai Widya Suara ahli media di Balai Diklat Keuangan Makassar. Mari kita sambut moderator kita, Bapak Heru Cahyono. Terima kasih untuk Mas Julfiandi dan Mbak Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu hadirin di ruang ballroom ini dan para pemirsa melalui kanal YouTube BDK Makassar dimanapun berada, selamat berjumpa dalam acara Big Talk. Big Talk sesuai namanya, Big Talk berarti yang dibicarakan adalah hal-hal besar, di mana hadir para narasumber yang akan membahas isu terkini terkait dengan ekonomi dan tantangannya. Tema talkshow kita hari ini adalah bersinergi, berkolaborasi menantang badai resesi. Saya kira sebuah tema yang sangat challenging sekali. Bagaimana kita menghadapi resesi yang sementara kalangan sudah ada di depan pelupuk mata kita. Dan bagaimana kita mengantisipasinya. Untuk itu saya akan manggil para narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama, Bapak Nugroho Wahyu Widodo. Beliau adalah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan. Kepada Pak Wahyu Widodo saya persilakan. Duduk, silakan Pak, di tengah Pak. Oh, tengah. Di tengah. Narasumber berikutnya adalah Bapak Edson Firdaus, Vice Presiden BNI Wilayah 07. Kepada Bapak Edson Firdaus, saya persilakan naik ke panggung. Iya, oh mohon maaf. Saya mohon maaf. Tadi ada kesalahan menyebut nama. Pak Edson Yudhistira. Saya ulangi. Bapak Edson Yudhistira. Mohon maaf Bapak. Iya. Mengganti akte gitu, repot itu Pak. Begitu Pak ya. Dan narasumber yang paling cantik kali ini adalah Ibu Lili Dewi dari PT Huwadi. Apa itu? Wah, sebentar Pak. Huwadi Nikel Alloy. Silakan Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan para narasumber, mari kita saksikan bersama-sama pemutaran video NLE, BNI dan PT Huwadi Nikel Alloy kepada
Tim operator saya persilakan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Maraga, permainan tradisional yang mengedepankan kolaborasi dalam menciptakan gerakan yang harmoni. Permainan yang mempertontonkan kemampuan diri sendiri serta kepercayaan pada kemampuan orang lain. Sebuah filosofi yang menjadi pijakan dalam membangun kerjasama. Kepercayaan yang mendorong implementasi National Logistic Ecosystem di Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan utama di Indonesia Timur. Kepercayaan untuk bersama mendorong hadirnya ekosistem logistik yang efisien, standar, sederhana, murah, dan transparan di Pelabuhan Makassar. Kolaborasi seluruh pihak dalam menyelaraskan arus lalu lintas barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Kerjasama dalam menghilangkan hambatan pergerakan barang, sinergi dalam meningkatkan kecepatan arus barang serta mendorong pengurangan biaya logistik. Salah satu upaya mencapai tujuan National Logistic Ecosystem di Makassar adalah simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi. Hal ini kemudian hadir dalam bentuk single submission quarantine, customs, yang memungkinkan dilakukan pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu. Joint inspection. Layar telah dikembangkan, niat telah ditancapkan. Saatnya mendayung bersama, menggapai cita-cita kemakmuran. Ketika Pantai Losari memamerkan senja, ekosistem logistik tampak dalam keindahan. Indonesia memiliki banyak mahakarya yang begitu mengagumkan. Dari keindahan alamnya hingga produk karya anak bangsa. UMKM menjadi penopang penggerak perekonomian dalam meningkatkan pendapatan negara. Potensi yang besar dari pelaku usaha bisnis UMKM ini mendorong BNI menciptakan sebuah one-stop shopping solution. Expora, persembahan BNI untuk mendukung karya anak bangsa agar bisa menembus pasar mancanegara. Bersama Expora, UMKM Indonesia bersiap untuk go produktif melalui pendampingan, edukasi, konsultasi bisnis untuk meningkatkan kapabilitas para pelaku usaha. Go Digital, solusi terintegrasi berbasis digital yang dapat diakses melalui digital platform Expora oleh pelaku UMKM di Indonesia dan diaspora di mancanegara.
Go Global, memberikan akses informasi dan peluang pasar yang lebih luas, business matching melalui kantor cabang luar negeri BNI, dan pameran produk hingga skala internasional. Dengan Go Produktif, Go Digital, dan Go Global, Expora hadir sebagai orkestrator ekosistem UMKM ekspor. Membantu para pelaku usaha mengelola bisnis hingga melakukan ekspansi pasar ke mancanegara. Expora siap mendampingi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memajukan perekonomian Indonesia. Kunjungi Expora untuk memperluas pasar usaha Anda hingga ke mancanegara. Bersama Expora, ekspor jadi mudah. Oke, Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk tayangan tadi. Mana aplausnya yang meriah? Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mohon izin saya berpantun terlebih dahulu. Bulan ini bulan Desember. Cakep. Cakep. Bulan depan masuk bulan Januari. Artinya kepada para narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak Kepala Kanwil Dijen Bea Cukai Sulawesi bagian selatan, mohon izin untuk memperkenalkan diri dan menyapa para hadirin sekalian sekaligus memberikan opening statement menyangkut apa itu NLE. Baik, teman-teman sekalian. Silakan, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman sekalian, kalau saya bilang UMKM maju, kita bilang Indonesia jaya. Ya, kita coba. UMKM maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Ini doa dan harapan kita sekalian. Semua UMKM yang ada di sini, semuanya maju, semuanya sejahtera, makin banyak produksinya, makin banyak omsetnya, makin sejahtera di sekelilingnya. Izin memperkenalkan diri, saya Nugroho Wahyu yang saat ini diberikan amanah di Sulawesi sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Ya, jelas ya. Amanah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanggungjawabannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami dengan seluruh jajaran Bea Cukai Sulawesi bagian selatan akan bekerja sangat serius untuk memajukan seluruh teman-teman UKM dan untuk mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah kelak. Karena itu kami bekerja sangat serius untuk melayani dan mengawasi barang-barang yang tidak benar. Karena amanahnya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak main-main. Ya, tidak main-main. Dan alhamdulillah kami punya tim yang sangat kuat di Sulawesi bagian selatan. Ini teman-teman Kabit yang di sini. Ya, dan teman-teman Kasih juga banyak ada yang hadir. Ini semuanya siap untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang terbaik. Kemudian apa itu NLE? National Logistic Ecosystem. Ya. Dasar dibentuknya NLE karena keprihatinan. Keprihatinan atas cost of logistik yang masih sangat tinggi di Indonesia. Betul ya, Mas Azaki ya. Namanya saya belum, tapi Azaki ya, kenalnya Azaki. Azaki ini luar biasa. Setiap bulan itu alhamdulillah bisa mengekspor tempe. 2 kontainer ke Jepang dan 1 kontainer ke Korea. Ya. Kalau tempe 1 kontainer itu dibuat peyek, itu udah banyak banget ya Pak ya. Dibikin gorengan kalau pagi itu enak sekali gitu. Tapi diekspor ke Jepang. Kemudian di tempenya itu ada tulisannya. Ada tulisan Jepangnya. Saya tanya, ini bacanya apa? Ya tempe Pak gitu. Oh ya tempe ternyata gitu. Bahasanya Jepang, enggak, bahasanya tempe gitu. Nah, mungkin teman-teman, mungkin teman Mas Azaki dan semua yang merasakan, yang sudah ekspor, betapa cost of logistik di Indonesia masih sangat tinggi.
dalam penelitian cost of logistik di Indonesia itu masih di atas 20%. Tepatnya 23, berapa Mas? 23,5. Itu besar sekali. Jadi produksi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau ini harga produksinya itu katakanlah 100 ya atau 1000, berarti 235-nya untuk logistik. Untuk ngangkut, untuk apa dan sebagainya gitu. Dan itu tinggi sekali. Di dunia cost of logistik yang wajar itu di angka belasan gitu. Negara-negara yang sudah sangat efisien itu sudah pada tataran 10 dan di bawah 10. Jadi sudah 1 digit untuk cost of logistiknya. Oleh karena itu Indonesia masih sangat tinggi. Makanya perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengefisienkan logistik di Indonesia agar cost-nya bisa turun. Oleh karena itu banyak yang dipangkas-pangkas dan sebagainya dalam rangka untuk mengefisienkan. Ya, nanti kita bisa lihat betapa yang dulu semuanya misalnya contoh. Ini di belakang juga ada teman-teman dari Samin ya, dari Samudra Indonesia, dari MSE ya. Bacanya MSE, kayaknya asing gitu ya, MSE. Padahal singkatannya Monang Siaminipar Abadi. MSA itu benar ya gitu ya. Kemudian ada beberapa Garuda ya dan sebagainya. Banyak teman-teman ini masih sangat tinggi tuh untuk ngirim barang gitu. Ya. Dulu kalau memasukkan manifest, bawa tumpukan manifest setebel ini ya, ke Bea Cukai 1, ke Otoritas Pelabuhan 1, ke mana lagi? Otoritas Bandara lagi, semua dibawa satu-satu gitu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sekali ngirim manifest ke platform NLE, ya platform ya kita bilangnya ya, platform NLE. Mohon maaf, sebenarnya saya ini ban serep. Harusnya yang menyampaikan itu teman-teman NLE, karena teman hari ini direkturnya dilantik oleh Ibu Menteri, maka saya menggantikan. Nanti akan dijawab kalau ada pertanyaan oleh teman-teman NLE ya, tolong saya dibantu. Gitu. Jadi sampai mana tadi? Jadi kalau menyampaikan manifest itu satu-satu dan butuh waktu lama. Nah selain waktu yang lama nggak efisien. Itu kita pangkas semuanya. Kita pangkas. Sehingga sekarang ini memasukkan manifest tinggal klik dari kantor masing-masing cukup ke satu platform. NLE otomatis Bea Cukai menerima, Otoritas Pelabuhan menerima, Otoritas Bandara menerima, kemudian yang bersangkutan juga menerima. Jadi cukup satu klik dari kantor, semua sudah nyampe gitu. Ya, itulah mulai efisiensinya. Itu kami bangun sejak tahun 2006. Kebetulan saya yang ikut dalam timnya waktu itu. Kemudian sekarang, terima kasih teman-teman dari karantina BKIPM ya yang hadir di sini, terima kasih. Sudah kolaborasi luar biasa. Dulu kalau ada barang-barang dari yang terkait dengan karantina, itu meriksa masing-masing. Masukkan dokumen ke Bea Cukai, diperiksa Bea Cukai. Masukkan setelah selesai Bea Cukai selesai, baru masukkan ke karantina, diperiksa karantina. Ya. Akhirnya waktunya jadi lama, biayanya jadi bengkak. Sekarang sekali klik masukkan dokumen ke Bea Cukai, antara Bea Cukai dan karantina jadi satu, meriksa bareng. Ya, dan selesai. Lebih cepat, lebih nggak perlu ngangkut kemana-mana, akhirnya ada efisiensi di situ. Ya. Dan nanti kalau sekarang, ya dulu kalau mau mesen truk, ya misalnya barang dari pelabuhan, kontainer udah siap. Ya, udah siap, nyari truk susah karena nggak karu-karuan. Nanti sistem kontainer itu akan seperti, ini boleh nyebut merek gak ya? Sedikit gak apa-apa ya. Semacam ojek online. Nggak saya sebut mereknya. Seperti ojek online. Jadi kalau saya tinggal upload di platform, nanti truk-truk menawarkan diri. Gitu. Saya mau ambil harga sekian, saya ambil harga sekian gitu. Jadi cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, NLE ini memang mencoba untuk mengelaborasi semua titik-titik yang menjadi high cost tadi, kita pangkas semuanya menjadi sangat efisien.
Dengan itu diharapkan cost of logistik menjadi rendah, kemudian teman-teman para pengusaha menjadi sangat efisien dalam berproduksi. Kalau efisien dalam produksi, pasti harga barangnya bisa lebih bersaing di pasar internasional. Ya, kalau misalnya sekarang Mas Zaki produksi tempe, satu tempe 2.000 misalnya. Dengan makin efisien, ya, itu pasti harga tempe akan turun. Ya. Bukan harga tempenya, cost-nya akan turun. Begitu cost akan turun, ini akan bisa menawarkan lebih banyak lagi. Ya, menawarkan lebih banyak lagi. Makin banyak bisa menggapai pasar dunia gitu. Itulah tujuannya agar cost of logistiknya turun, harga produksinya, cost of goods sold-nya juga turun, kemudian dia akan bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Ya, bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain, khususnya Vietnam, Malaysia, Filipina, yang hampir sama dengan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, di ujung nanti, jika semua sudah terhubung jadi satu, kemudian kita bisa bekerja sangat efisien, kemudian kita bisa menghilangkan ego masing-masing sektor, saya yakin, sekali lagi kami yakin, kami akan jadi sangat luar biasa. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat kepada komunitas Pelabuhan Makassar yang pada Hari Anti Korupsi Sedunia mendapatkan predikat hijau dari KPK. Tepuk tangan buat Pelabuhan Makassar. Alhamdulillah, terima kasih yang ada di seluruh pelabuhan, baik Pelindo, kemudian Otoritas Pelabuhan, kemudian Bea Cukai, Syah Bandar, dan semua yang ada di pelabuhan. Anda telah bekerja luar biasa di tahun 2022. Mari pertahankan bersama agar lebih efisien. Mari kita layani betul para pengguna jasa ini, para stakeholder, agar mereka bisa sangat sejahtera. Dan oleh karena itu mari kita niatkan betul sebagai pengabdian terbaik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dari kami analis Tentara Sebagian. Kita berikan aplaus kepada Bapak Nugroho Wahyu Widodo. Tapi sebelum beralih ke Pak Edson Yudhistira. Oke. Sepertinya ini tadi sudah menjelaskan kondisi terkini Pak ya. Iya. Kurang lebih begitu. Yang sebenarnya nanti akan saya tanyakan di sesi berikutnya. Oh gitu. Tapi karena sudah menjelaskan dan saya takut motongnya Pak. Ya, kalau gitu saya sudah selesai, boleh turun. Untuk satu pertanyaan. Oh boleh. Ya. Dan sekaligus ini untuk keadilan gitu ya. Oke. Saya persilakan ke Pak Edson Yudhistira untuk menyapa audiens sekaligus memberikan opening statement. Dan sekaligus saya nitip satu pertanyaan biar imbang dengan Pak Nugroho tadi. Jadi nggak boleh ngejelasin ya Pak ya? Jangan detail gitu ya Pak ya? Ya, bukan jangan detail. Kalau Pak Nugroho tadi memang begitu ya, artinya memberikan selalu lebih gitu. Seperti itu Bapak gitu ya. Siap. Nah, saya persilakan ke Pak Edson Yudhistira untuk menyapa audiens sekaligus memberikan opening statement. Dan saya nitip satu pertanyaan nanti untuk bisa dijelaskan langsung Pak. Siap. Menyangkut kondisi pembiayaan UMKM terkini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Edson Yudhistira dan saat ini saya menjabat sebagai wakil pemimpin wilayah BNI wilayah 07, wilayah Makassar. Jadi kalau kita bicara wilayah Makassar ini Bapak Ibu, kami itu mencakup 4 provinsi. Ya, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara dengan Maluku. Nah 4 provinsi inilah yang kita supervisi atau kita wadahi. Dan Bapak Ibu semua, hari ini memang merupakan hari yang berbahagia. Kenapa? Karena antara BNI dengan Bea Cukai kita ketemu ya Pak Nuk ya. Jadi sebenarnya awalnya ini adalah merupakan bicara-bicara di warung kopi Bapak Ibu. Ya, di mana
ketika kita bicara produk ekspor yang dilakukan oleh Bea Cukai, ternyata kami pun di BNI juga memiliki ya produk pembiayaan melalui Ekspora. Ya. Jadi kalau saya jelaskan sedikit mengenai Ekspora. Jadi Ekspora itu adalah eksportir dengan diaspora. Ya, itu asalnya. Jadi eksportir itu adalah kita melihat ya mana-mana pelaku ekspor yang memang perlu kita lakukan pendampingan. Ya, kemudian edukasi sampai dengan dia bisa go produktif. Ya. Kemudian juga kita ada diaspora. Nah, diaspora ini BNI memiliki ada 6 cabang di luar negeri. Ya, 6 cabang ini memang kita siapkan dan mereka juga sedang mencari pelaku-pelaku ekspor yang ada di Indonesia. Nah, inilah nanti makanya sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan business matching dari hari ini, dari kemarin dengan hari ini. Alhamdulillah Pak, ada dari Malaysia, kemudian Jepang, kemudian juga ada dari Eropa juga. Jadi alhamdulillah business matching sudah kita lakukan. Nah, disinilah makanya kita butuh ada kerjasama antara BNI dengan Bea Cukai Pak. Dan mudah-mudahan bisa membantu pelaku eksportir yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan tagline kita ya di Ekspora ini adalah go produktif, ya go digital dengan go global. Ya. Nah, kalau saya jelaskan sedikit ya Pak, go produktif itu adalah kita coba melihat karena banyak sekali pelaku-pelaku usaha ya, pengusaha-pengusaha ekspor lah artinya, yang sebenarnya secara bisnisnya visible. Tapi ternyata setelah kita lihat tidak bankable. Gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Heru moderator mengenai potensi pembiayaan. Sebenarnya banyak sekali potensi pembiayaan yang bisa kita lakukan oleh kepada pelaku eksportir ini. Cuman memang ada kendala. Kendalanya itu adalah terkait dengan bankable-nya. Nah, disinilah kita dorong dengan go produktif itu, ya mana-mana pelaku ekspor yang tadinya tidak, katakanlah tidak bankable, kita arahkan menjadi bankable. Ya, sehingga ketika nanti dia bankable, maka kita lanjutkan ke namanya go digital. Karena fasilitas Ekspora kita ini itu menggunakan digital. Sehingga pembiayaan, kemudian pelatihan, pendampingan, edukasi semuanya melalui digital. Ya, kita punya adanya QRIS, edisi, mobile banking, ya cash management. Nah, kita dorong pelaku usaha ini kita juga digital karena ketika kita bicara dengan negara-negara di luar, tidak lagi kita bicara manual. Kita bicaranya itu adalah digital. Makanya kita dorong pelaku usaha ini agar supaya go digital. Dan yang terakhir, dengan Ekspora ini selain go produktif, go digital juga ada go global. Di mana ketika kita bicara go global, maka pelaku usaha ini kita akan dorong untuk supaya bisa go internasional. Artinya marketnya itu tidak hanya di satu negara, bahkan mungkin dari berbagai negara. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya Pak Heru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Edson Yudhistira. Jadi kalau tadi ada istilah Ekspora, disitulah kolaborasinya antara BNI dengan Ditjen Bea Cukai. Ekspora untuk BNI adalah ekspor dan diaspora, sementara untuk Bea Cukai adalah ekspor asisten. Nah, ini konteksnya lebih agar mendorong UMKM maju lebih pesat. Begitu kira-kira Bapak ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Lili Dewi. Saya persilakan untuk menyapa audiens sekaligus memberikan opening statement. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Lili Dewi. Kali ini saya izin Pak mewakili Huadi Group. Jadi Huadi terletak di Kabupaten Bantaeng dan sebenarnya grupnya ini sementara dalam proses untuk menuju hilirisasi. Pengolahan nikel yang dilakukan oleh Huadi itu hilirisasinya akan berupa stainless steel dan baterai untuk
kendaraan, Pak. Ya, jadi ada 4 perusahaan yang sementara ada yang berproduksi dan ada yang berkonstruksi. Itu PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Heng Seng New Energy Material Indonesia, PT Dowstone Material Indonesia, kemudian Unity Nickel Alloy Indonesia. Dan keempat-empatnya itu insya Allah saya wakili hari ini Pak, karena berbicara soal bagaimana peran Huadi Group terhadap peningkatan UMKM dan koperasi yang ada di lokal di Bantaeng. Mungkin seperti itu perkenalan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Lili Dewi. Kalau tadi Pak Nuk sudah banyak mengelaborasi terkait dengan kondisi logistik. Nah, kondisi logistik nasional terkini. Kira-kira tantangannya untuk Sulawesi Selatan seperti apa Bapak? Ya, untuk Sulawesi Selatan ini memang kita masih harus agak bersabar. Karena memang jalur kapal itu ya, itu paling banyak memang ke Jawa. Tetapi teman-teman sekalian, kita harus optimis. Karena kita itu hub di Indonesia Timur. Menjadi pintu Indonesia Timur itu Makassar. Oleh karena itu sebenarnya, kenapa kapal tidak terlalu banyak ke sini? Karena memang produknya mungkin belum banyak yang kita impor ataupun ekspor gitu. Karena berbanding lurus dengan supply and demand. Semakin banyak supply-nya, semakin banyak demand-nya, pasti supply juga akan semakin banyak. Kalau sekarang mungkin karena impor kuantitasnya juga belum banyak, kemudian juga ekspornya juga belum terlalu banyak, akhirnya yang kapal ke sini pun belum banyak. Sama begini teman-teman, kalau kita nyewa bis 1, ya isinya cuman 5 orang. Dengan isinya 20 orang, tentunya kos per orangnya beda. Ya. Kalau yang isinya cuma 5 orang, tentunya kosnya pasti lebih besar gitu. Ya kalau yang lebih banyak, kosnya lebih kecil. Nah teman-teman saya mengajak semuanya, mari meningkatkan produksi dan mencari bayar sebanyak-banyak gitu. Sehingga nanti memang yang diangkut dari Makassar ini akan semakin besar. Begitu semakin besar, otomatis akan kosnya turun. Nah sekarang kadang-kadang karena nggak bisa begitu, kita ngirim barang ke Surabaya dulu. Akhirnya barangnya diaku Surabaya gitu. Ya, entah briket dari batok kelapa, produk kelapa, produk makanan, produk ikan gitu ya. Semuanya akhirnya dari Surabaya gitu. Karena belum belum ketemu gitu. Makanya kita para regulator, saya mohon betul teman-teman dari Pelindo, dari kami Bea Cukai, dari otoritas pelabuhan, dari manapun yang bisa melakukan lobby itu mari kita lakukan bersama-sama gitu. Agar teman-teman UMKM maupun pengusaha besar seperti Bu Lili yang Huadi gitu makin efisien ini. Gitu ya. Nah, bahkan saya berharap nanti ekspor dari tempatnya Bu Lili itu nggak perlu nebeng kapal lain, pakai kapal sendiri gitu. Ya. Satu kapal penuh punya Huadi semua. Atau nanti dititipin UMKM gitu Bu ya. Gitu Pak. Jadi mari kita lebih efisien karena memang agar produknya meningkat, begitu produk meningkat kita akan bisa membuat lebih efisien. Nah sekarang memang kondisi ini masih kita hadapi. Maka perlu kerja keras dari semuanya untuk membuat kapal-kapal itu lebih tertarik ke Indonesia Timur karena potensinya yang luar biasa ini dan para investor kita, betul Bu, ini Bu. Ya Pak, investornya perlu kita ajak ke sini agar mereka oh iya memang ternyata produk dari situ luar biasa dan bisa layak untuk dijual ke luar negeri gitu Pak. Jadi kalau UMKM-nya itu bisa bergotong royong, ya. Nyewa 1 bus ya. bisa lebih murah begitu ya Pak? Iya, nah teman-teman UMKM ini kadang-kadang mohon maaf, teman-teman tuh sibuk berkompetisi, lupa berkolaborasi. Ya, oleh karena sekarang saya ajak nih teman-teman sekalian untuk berkolaborasi. Kalau yang punya jamu misalnya Simbok gitu ya, Simbok punya jamu, kemudian jahenya dari mana saja, ambil dari UMKM yang lain gitu. Jadi bukan nanam sendiri, semua ditangan sendiri, nggak efisien. Jadi bukan kompetitor Pak ya? Bukan kompetitor, kita bersaudara untuk makin sejahtera bersama. Jangan sejahtera sendirian, nggak enak. Ya, kalau sejahtera itu ngajak yang lain. Gitu, jadi semuanya senyum. Jangan kita senyum, yang lainnya nangis Pak, gitu Pak.
Jadi tadi Pak Nugroho sudah menganalogikan dengan sangat gamblang. Ya. Kalau bis itu ngangkutnya hanya beberapa penumpang, Bayarnya maka mahal. ongkos per orangnya jadi mahal. Maka salah satu jalan keluarnya, mari kita berkolaborasi bersama-sama sesama UMKM. Yes. Begitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Berikutnya ke Bapak Edson Yudhistira. Menyangkut kondisi terkini pembiayaan UMKM. Seperti apa Pak? Baik, kalau kita bicara pembiayaan UMKM Pak, di BNI itu sebenarnya kita sudah membiayai mungkin lebih dari 100 pengusaha eksportir ya. Dan kalau kita bicara pembiayaannya itu mungkin udah lebih dari 300 miliar yang kita sudah biayain ke pengusaha-pengusaha ekspor. Cuman namun ya seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita lihat peluang atau potensi yang ada di Sulsel saja gitu ya. Sebenarnya marketnya itu udah sangat besar. Cuman memang yang memang bisa masuk kita pembiayaan itu tidak banyak gitu. Karena karena memang UMKM ini mungkin asalnya itu dari garasinya gitu ya, atau teras rumahnya gitu ya, terus kemudian meningkat sehingga ya memang karena tujuannya itu adalah bagaimana supaya usaha bisnisnya itu bisa ekspor kan seperti itu ya. Namun kan kalau kita bicara pembiayaan, kami kan di perbankan itu harus tertib administrasi. Nah administrasinya inilah yang kadang-kadang oleh pengusaha ini agak kurang diperhatikan. Ya seperti contoh mungkin legalitas, kemudian izin-izin, kemudian juga laporan keuangan. Nah seperti itu. Jadi kalau itu semua bisa dipersiapkan oleh para pelaku usaha ini, UMKM ini, itu sangat memudahkan buat kami di BNI untuk pembiayaan. Karena ya itulah handicapnya. Ketika kita bicara bertemu dengan para pelaku, nah ini ketika kita bicara administrasi, Pak saya nyatetnya cuma di buku, nah gitu, atau istilahnya nota doang gitu. Jadi rekapnya tidak ada. Nah sehingga sehingga kami dari petugas ya coba membantu juga gitu. Cuman ujung-ujungnya kan kembali lagi pada pelaku kan, karena yang tahu real kondisi cost-nya, profitnya itu kan mereka. Dari bank hanya ingin membantu saja sehingga benar-benar kondisi keuangannya itu real yang ada di laporannya. Seperti itu. Nah makanya di sini Pak Heru, kami pun juga dari kemarin hingga hari ini, kami juga sudah menyiapkan petugas yang keliling di sini. Petugas untuk pembiayaan Pak. Jadi Bapak Ibu semua yang pelaku usaha ya, booth kami BNI ada di sebelah kanan ya, bersebelahan dengan Bea Cukai. Jadi kalau memang ada yang mau diskusi lebih detail terkait dengan pembiayaan, monggo silakan, petugasnya sudah siap untuk kita bicara diskusi untuk pembiayaan atau coaching klinik. Mungkin demikian Pak Heru ya. Boleh nambah dikit Pak? Oh silakan Pak. Nyambung. Mumpung ada Pak Suyuti. Ini Pak Suyuti ini dari BDK Makassar. Yang menggawangi hubungannya dekat dengan STAN. Nah STAN itu punya aplikasi yang sederhana untuk pembukuan Pak. Di HP gitu. Nah itu tolong Pak Suyuti, nanti teman-teman agar UMKM yang butuh tentang pembukuan sederhana, yang akan jadi langsung laporan keuangan di HP masing-masing, bisa hubungi Pak Suyuti. Ya Pak Suyuti ya, nanti kami bimbing bersama. Karena yang dari STAN itu membuat aplikasi sederhana untuk pembukuan, untuk yang produksi, yang katanya produksi. Tetapi yang untuk jual beli saja, ada yang lebih sederhana punya BI. Aplikasinya punya BI, itu yang jual beli. Tetapi yang perlu produksi, yang lebih bagus punya STAN. Nah, nanti mohon Pak Heru, Pak Sayuti untuk bisa membantu teman-teman UMKM mendapatkan pembukuan sederhana yang bankable. Jadi nggak perlu banyak untuk bikin laporan keuangan, sudah dibuatkan oleh aplikasi di handphone masing-masing. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Jadi kepada para pelaku UMKM, tadi ada dua hal yang bisa kita catat. Pertama, legal paper dari usaha Bapak Ibu sekalian. Segera diurus biar nanti bisa dapat support dari BNI. Ditambah dengan tadi, jangan lupa catat setiap transaksi. Dan sekarang sudah banyak
aplikasi yang tersedia. Kalau mau gratis enggak Pak Suyuti? Kita gratis Pak ya. Gratis untuk kita datang ke BDK Makassar. Nanti akan diberikan asistensi. Menyangkut bagaimana mencatat pembukuan atau transaksi dari UMKM Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Heru sedikit tambahan Pak. Karena terus terang kan ke depan ini sudah mulai didorong untuk era digital ya. Nah, jadi istilahnya ya pelaku UMKM juga harus go digital. Nah, makanya kan kami di Explora ini kita ajari dengan dia sudah produktif, kemudian mereka sudah bisa menggunakan digitalisasi, otomatis kan bisa global. Seperti itu Pak. Nah untuk foto produk yang menarik bisa belajar sama saya Pak. Siap. Berikutnya kepada Ibu Lili Dewi, di mana PT Huwaidi Nickel Alloy ini adalah eksportir terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kondisi PT Huwaidi sebagai penerima fasilitas kepabeanan? Iya, mungkin saya balik lagi yang tadi ya Pak. Saya boleh daftar duluan ya masalah itu ya aplikasi itu. Oh iya. Ya, daftarnya itu tujuannya untuk binaan-binaan saya Pak. Jadi kondisinya sih sebenarnya begini Pak, saya yakin teman-teman UMKM ini pengen maju, ya pengen. Saya yakin kalau misalnya kita keliling, harapannya itu pengen ekspor, pengen lebih bisa bersaing. Tapi peran industri di sini harus turun, bahwa kami berbicara tentang grup, di mana keberadaan industri ada di daerah tersebut, kami harapkan kami sebagai bapak angkat dari UMKM atau koperasi yang ada di daerah Pak. Mungkin dari BNI berharap tentang bankable dari UMKM itu ya. Ya mungkin industri lebih besar lebih duluan Pak, mereka tahu standar bagaimana mereport kebutuhan-kebutuhan untuk bisa memperoleh financing dari bank. Nah itu insya Allah kita mengcover beberapa UMKM yang memang tujuannya bisa membangun. Tapi saya mungkin kali ini bicara di Bantaeng saja Pak. Karena memang harapan kami adalah industri di mana berdiri itu yang berkembang adalah daerahnya. Kenapa saya berpikir bahwa yang tadi kita berbicara soal tantangan resesi, mungkin kita enggak berbicara jauh dulu nih Pak. Sebenarnya mau saya tanyakan sesi berikutnya Ibu. Berarti intuisi ya Pak. Jadi maksud saya seperti itu. Resesi itu kita bisa tantang dengan kemandirian kita Pak. Insya Allah. Dan seperti contoh Bantaeng, mereka punya produk banyak nih Pak. Jadi untuk kita bisa berkolaborasi sama seperti prinsip dari Bea Cukai bahwa harusnya kita ini maraga Pak. Percaya diri sendiri sama percaya orang lain untuk bisa bekerja sama di mana kita bisa membangun perekonomian bersama. Keberadaan Huwaidi menjadi eksportir di Bantaeng itu tidak lepas dari dukungan semua pihak. Semua pihak ya. Jadi kita tidak bicara apakah Huwaidi ini bagaimana atau apa, tidak. Tapi semuanya peran Bea Cukai yang memberikan kami fasilitas, kawasan berikat, dari BNI kebetulan juga menjadi finance support buat kami. Jadi tugas kami adalah memberikan hal yang sama kepada UMKM dan koperasi. Sehingga ini kita bisa sama dengan hashtag kami Pak, tumbuh bersama. Jadi kita tumbuh tidak sendiri-sendiri, kita tumbuh bersama-sama. Gitu Pak. Ya. Kalau dari aktivitas bisnis PT Huwaidi misalnya, adakah yang bisa di-share misalnya ke ya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Nugroho tadi ya, bahwa kos kita tinggi, itu benar. Ya. Itu benar. Kenapa? Karena biaya ekspor dari Indonesia ke China itu lebih murah daripada angkutannya dari Bantaeng ke Makassar. Jadi itu kan satu kondisi nih Pak, yang harusnya kita pikirkan bersama. Dan memang harapan kami kalau memang
Huadi berada di kawasan industri Bantaeng. Di situ disediakan memang layanan yang bisa langsung ekspor keluar. Artinya semakin kecil cost yang kita butuhkan untuk kegiatan tersebut, semakin kompetitiflah kita di luar. Karena otomatis kita bisa menjual dengan nilai yang bersaing. Nah, harapan kita seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Tadi seperti disampaikan Pak Nuk tadi misalnya, kalau sewa satu bus tapi penumpangnya kosong, nah memungkinkan enggak misalnya PT? Sangat memungkinkan, Pak. Wah, itu Sangat sebagai memungkinkan. pionir ya, eksportir terbesar. Iya, artinya gini Pak, jika kegiatan industrinya sudah terpusat, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa kami juga berkembang, ya. Berkembang dengan arah hilirisasi, di mana nanti itu akan bertambah banyak, otomatis cost-nya, sharing cost-nya juga bisa berkurang. Ya. Nah, tujuan kita sih seperti itu Pak. Begitu bertambah banyak, efek ke masyarakat juga bertambah Pak. Otomatis pekerjaan juga, ruang kerja juga bertambah, kebutuhan terhadap makanan banyak. Ya. Nah, itu yang kita butuhkan Pak. Iya. Jadi keberadaan industri itu memang kadang jadi dilema ya. Kok kenapa harus yang besar-besar itu dapat dukungan lebih? Kita jangan lupa Pak, itu jantung dari ekonomi. Iya. Karena multiplier effect yang diciptakan oleh industri itu sangat besar dan bisa membangun daerah tersebut. Jadi multiplier effect dan trickle down effect gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, kembali ke Pak Nugroho. Kalau tadi kondisi terkini, tantangan sudah disampaikan. Kemudian bagaimana ke depan Pak? Target perubahan yang ingin dicapai. Target Dan perubahan langkah-langkah saat ini apa yang dilakukan? Target yang ingin dicapai pasti kita ingin ada yang ada ini ya. Kalau ada yang bisa saya kaitkan slide ke-26 bisa ditampilkan teman-teman kalau ada ini. Kalau enggak saya bacakan saja. Jadi teman-teman sekalian, NLE ini akan menghubungkan dari hulu ke hilir. Ya, dari hulu ke hilir semuanya kita akan efisienkan. Ya, kalau tadi misalnya tempat Bu Lili itu sekarang baru satu perusahaan yang efektif berproduksi. Sehingga setiap bulan baru sekitar 60 kontainer ya. Sehari. Iya, seminggu 200 itu kan atau 300 kan berarti sehari 60-an lah ya. Ya makanya kalau dulu saya ke Bantaeng lebih cepat Pak karena sekarang banyak kontainernya Ibu jadi lambat. Banyak kontainernya Ibu jadi lambat kita. Sehari 60 kontainer Pak dari Bantaeng sampai ya. Kalau sebelum Covid itu cost ocean freight itu di angka 11.100 US dollar. Itu awal-awal Covid. Tertingginya, puncaknya. Sekarang sudah di 2.300. Sudah turun hampir 5 kalinya, 1/5-nya gitu. Dari 11 menjadi 2.000 Pak. Kalau dulu 11, nah sekarang sudah turun. Mestinya teman-teman harusnya fair lah, fair. Dalam berbisnis itu fair, adil, itu menjadi kepercayaan. Kalau kepercayaan itu dipegang dengan baik, pasti akan baik. Tapi kalau kepercayaan nggak bisa dipegang, selesai Pak. Nah, saya berharap teman-teman jujur gitu. Kalau memang sudah turun, ya diturunkan gitu. Bukan naik terus gitu ya. Udah karena ini masih tinggi, kenyataan sudah turun. Di dunia sudah turun. Kemudian kelangkaan kontainer dulu susah, sekarang sudah mulai gampang. Ya, sehingga teman-teman yakinlah bahwa kalau Anda membantu orang lain itu bukan membantu orang lain, tapi membantu diri sendiri. Ya. Makanya kita harus giat, kenapa kami kalau kok repot-repot si Bea Cukai sampai gini-gini dengan teman-teman BNI, karena kami orang lain bahagia tuh Pak, kami lebih bahagia Pak. Gitu. Ya Pak ya, Pak Yudhistira ya Pak ya. Betul, Pak. Makanya kita jadi gemuk-gemuk Pak ya karena saya bahagia. Jadi ke depan yang gak efisien mari kita potong bersama. Ya, dan itu perlu informasi dari teman-teman semuanya pelaku bisnis. Ya gak efisien mana? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pelaku bisnis silakan datang kapan aja ke kantor Bea Cukai untuk berdiskusi, mencari solusi. Apa solusinya gitu? Pak masih sulit di sini. Oke, kebetulan kan saat ini kami yang punya koneksi gitu, yang bisa berkomunikasi ke banyak hal. Ya, sehingga manfaatkan itu. Karena kan kami nggak tahu nih, apa masalah Anda kami nggak tahu kalau Anda nggak bilang kami.
Ya, nggak mungkin kami menebak-nebak dan pakai Mbak Rara untuk mengetahui permasalahan Anda gitu. Maka sering-sering ngobrol ke kami. Ngobrol dengan baik, gratis, nggak perlu apa-apa datang kantor kami, bahkan akan kami kasih kopi atau teh di kantor. Kalau ada kue, kami kasih kue juga. Ya, tapi ngobrol agar kami benar-benar tahu apa masalah Anda. Setelah itu mari cari solusi bersama. Ya, misalnya Pak ini angkutan sulit. Nah, yang punya hubungan dengan angkutan kan kami. Pak Pelindo agak ini, kan kami juga yang bisa ini gitu ya. Sehingga semua akan kita carikan solusinya bersama. Gitu. Nah ini kami ke depan, mumpung ini sudah mulai mau tahun baru lagi. Yuk kita janji bersama mencari solusi yang terbaik buat ekonomi Anda semua gitu. Kalau Anda ekonominya oke, luar biasa kan otomatis penghasilan tinggi. Ya kan? Otomatis kan pajaknya juga tinggi Pak. Dan pajak Anda dengan orang akan bayar dengan sangat sukarela karena tahu itu untuk kepentingan negara gitu. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ke depan perlu masih banyak ngobrol antara pelaku dan regulator. Agar kami bisa membantu dan mengetahui kesulitan Anda dan kami mencarikan solusinya. Ya, mungkin itu Pak sementara. Jadi saya tertarik tadi Pak, menyoroti soal harga ketika COVID dengan pasca COVID gitu Iya. ya. Saya menganalogkan dengan angkutan bandara Pak. Ya. Angkutan bandara ketika COVID mahal. Satu orang menanggung 2 orang karena Ya, kapasitas maksimal 50%. Begitu Dan dikurangi. Ya. Tapi begitu sudah boleh ngangkut 100%. Masih mahal. Tarif nggak turun Pak. Nah ini barangkali juga mirip fenomena. Ini curhatnya orang yang jauh dari keluarga. Sama kita. Iya. Kemudian tadi Bu, terkait dengan mahalnya ongkos pengapalan tadi ya. Barangkali ketika berangkat isi pulangnya kosong gitu ya. Jadi Nanggung 2 kali. Nanggung 2 kali gitu ya. Nanggung 2 kali ongkos gitu kan trafiknya gitu. Yang ini mungkin ini berarti banyak pihak yang harus terlibat memikirkan persoalan itu ya. Bagaimana memecahkan masalah itu seperti itu ya. Sekarang masih pakai truk ya Bu ya? Nah kemudian untuk berikutnya ke Pak Yudhistira. Bagaimana terkait dengan target pembiayaan UMKM yang berbasis ekspor? Baik, kalau kita bicara BNI Pak, di tahun 2023 itu sebenarnya kita itu sudah, kalau dari Kementerian BUMN ya, bahwa BNI itu adalah bank yang mendukung transaksi untuk go global, gitu. Artinya transaksinya itu lebih dikedepankan untuk transaksi yang bersifat ke luar negeri. Artinya itu adalah ekspora. Jadi sebenarnya arahan daripada kementerian itu bahwa memang dari tahun ini pun juga sebenarnya kita sudah harus mendukung yang namanya pelaku UMKM yang berbasis ekspor, gitu Pak. Jadi sehingga di tahun 2023 itu kita diharapkan itu bisa membantu atau istilahnya potensi yang memang tadinya marketnya itu cukup besar itu bisa kita grab gitu Pak, sebagian. Dan BNI itu saat ini juga sudah memberikan one stop solution. Jadi ada 7 provinsi yang memang sudah ditetapkan sebagai one stop solution. Salah satunya itu adalah Makassar. Salah satunya. Kemudian kalau yang 6-nya lagi ada Medan, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya sampai dengan Denpasar. Itu Pak. Jadi one stop solution ini memang kita diminta untuk bagaimana pelaku-pelaku ekspor UMKM ini yang memang bisa kita bantu Pak. Makanya kita juga punya program yaitu tadi Go Produktif, kemudian Go Digital dengan Go Global. Sehingga pelaku-pelaku UMKM ekspor ini bisa kita bantu karena yang selama ini kan kita melihat bahwa kalau kita bicara di diaspora ya Pak ya, kita punya cabang di luar negeri gitu. Diaspora kita itu di sana kan ada perwakilan orang Indonesia yang ada di luar. Nah sehingga barang-barang yang selama ini mereka jual pun juga sebenarnya dari Indonesia. Nah, cuman tidak kelihatan istilahnya seperti itu. Ya mungkin di sini juga saya ada beberapa yang di stand-stand ini yang istilahnya produknya di order tapi mereknya tidak. Nah ini kan sebenarnya
harusnya itu tidak seperti itu Pak. Jadi artinya harusnya kita mengenalkan produk kita yang ada di daerah. Sehingga ketika kita lari ke mancanegara itu produk itu juga dikenal. Jadi kalau saya lihat sih masih banyak yang istilahnya brandnya kita dicopot. Seperti itu ya. Mungkin beberapa pelaku kan pasti di sini juga ada. Artinya yang penting barangnya dibeli. Padahal sebenarnya harusnya nggak seperti itu. Kalau kita mau bantu pelaku kan harusnya barang yang dibeli itu kalau mereknya A itu adalah sampai sana adalah A. Bukan A terus karena mungkin barangnya ini komoditinya bagus tapi ada pasal harus bisa di brand lain sehingga kita jual, harusnya nggak seperti itu. Nah, inilah kita coba melakukan pendampingan dan edukasi juga sehingga istilahnya barang-barang kita ya, barang-barang kita yang memang layak ekspor ini juga dikenal di luar itu sebagai salah satu negara yang memang memiliki bahan baku atau mungkin produk-produk yang layak ekspor. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita bicara 2023 BNI seperti apa, ya kita coba untuk mendorong supaya kita bisa membiayai pelaku ekspor lebih lagi dari yang saat ini di 2022. Ya tahun ini kalau kita bicara market Pak, masih kecil Pak. Di Sulawesi Selatan aja mungkin kita baru garap 3%. 3% UMKM. 3% UMKM. Artinya masih ada 97% lagi. Nah, terus terang dengan kerjasama dengan Bea Cukai ini kami sih sangat berharap ya bahwa ada yang lebih banyak lagi yang bisa kita biayain gitu. Nah makanya kita juga kolaborasi Pak ya, BNI dengan Bea juga berkolaborasi supaya daftar pelaku ekspor yang ada di Bea Cukai itu kalau bisa ya itu istilahnya dikenalkan dengan kami di BNI. Sehingga nanti kami pun juga akan melihat mereka ini untuk pembiayaan seperti apa. Kalau misalnya memang pembiayaannya belum bisa kita lakukan, paling tidak kita bisa bantu dari sisi transaksi. Karena istilahnya untuk transaksi bank pun juga mereka pun juga harus bisa dikenalkan kan. Bagaimana itu LC, bagaimana itu bill of lading, bagaimana FOB segala macam. Mungkin secara secara knowledge mungkin sudah tahu, tapi dari mulut ke mulut. Tapi kan kita punya pakemnya gitu di perbankan. Nah ini coba kita sampaikan dan kami edukasi supaya pelaku UMKM ekspor ini juga well educated untuk transaksi yang sifatnya ke luar negeri. Demikian Pak. Jadi tadi pembiayaan ke UMKM termasuk kredit program gitu Pak ya? Iya betul Pak. Ya? Di dalamnya juga kredit program Pak. Artinya kami pun juga ada kredit usaha rakyat Pak yang memang kita bisa salurkan ke pelaku UMKM. Ataupun kalau memang udah kelasnya udah di atas itu Pak, ya kita juga ada kredit retail, small medium enterprise dan ya sekedar info juga Huadi salah satu juga yang kami support Pak untuk ekspor ya Bu ya dan kegiatan yang lainnya. Jadi kepada para pelaku UMKM silakan mendekat ke BNI, ada program Ekspora. Sekaligus misalnya mau belajar bagaimana lalu lintas pembayaran internasional itu dilakukan, LC dan lain sebagainya. Nah, mau belajar walaupun mungkin masih skalanya sekarang masih lokal seperti itu. Mana tahu nanti ke depan punya kesempatan seperti itu. Nah selanjutnya kepada Ibu Lili Dewi terkait dengan walaupun tadi sudah banyak disinggung. Bagaimana peran PT Huadi dalam memberikan dampak ekonomi bagi daerah? Sederhana sih Pak, kenapa kami berharap bahwa keberadaan industri di Bantaeng ini bisa menjadi pemicu peningkatan ekonomi daerah. Kita contoh saja ya bahwa PAD otomatis meningkat. Pendapatan asli daerah dalam artian yang di cover untuk saat ini dari pemerintah itu adalah pembayaran pajak penerangan yang dimana Huadi menggunakan sekarang sekitar 230 megawatt listrik dan itu 3% dari itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kemudian pajak orang asing yang dimana perpanjangan izin orang asing itu diterima juga oleh daerah. Nah yang paling utama adalah terbukanya kesempatan-kesempatan kerja
bagi warga di Bantaeng, Pak. Jadi kalau lihat data terakhir, proporsi karyawan kami untuk daerah Bantaeng itu sekitar 77% warga lokal, Pak. Ya, jadi harapan kami bahwa kami itu bisa menjadi ruang untuk belajar, sekalian meningkatkan industri-industri kecil atau perdagangan kecil yang dimana sekitar 1.800 orang itu kebutuhannya kan kesehariannya pasti besar, Pak. Jadi itu akan menjadi trigger untuk ekonomi-ekonomi yang lain, Pak. Contoh misalnya telur, ayam yang mereka makan gitu, itu pasti. Tapi kami juga berharap bahwa meningkatkan kemandirian daerah itu tidak berarti bahwa telur kita harus impor dari Surabaya atau apa. Banyak teman-teman yang bertanya, kira-kira gimana tuh kalau misalnya pasok ini? Oke, bisa, tapi bangun di Bantaeng ya, bangun di Bantaeng ya. Karena kan sebenarnya di situ ada ruangnya. Dan itu akan meminimalisir cost. Karena logistik cost-nya juga pasti akan lebih murah, Pak. Di mana di situ diproduksi, di Bantaeng diproduksi, dan otomatis di Bantaeng digunakan. Berapa ribu karyawan Ibu? Sekarang 1.800, Pak. 1.800. Iya, yang 3 perusahaan ini masih dalam tahap konstruksi. Rata-rata mereka itu sekitar 500, mungkin 2023 ini kita berharap sudah sampai 3.000, Pak. Iya. Kalau satu hari makan 3 kali saja sudah berapa? Boleh saya koreksi Pak, 4 kali sehari. 4 kali sehari. Karena kegiatan 24 jam Pak, jadi ada supper juga masuk juga. Jadi nah ini peluang besar bagi UMKM untuk mensuplai segala kebutuhan. Besar Pak. Besar Pak. Jadi itulah peran industri untuk meningkatkan perekonomian daerah. Multiplier efeknya di situ Pak. ya. Iya Pak, benar Pak. Dan trickle down efeknya tadi memberikan ada pajak penerangan dan lain sebagainya. Betul tadi. Pak, betul Pak. Iya. Terima kasih Bu Lili. Berikutnya kembali ke Pak Nugroho. Baik. Nah terkait dengan NLE tadi. Ya. Kira-kira dampak yang bisa langsung dirasakan oleh UMKM apa Bapak? Dampak langsungnya alhamdulillah saat ini mereka mudah untuk ekspor. Kalau mereka mengalami kesulitan ekspor, langsung kami carikan solusi. Karena teman-teman, anak-anak kami ini hanya luar biasa. Benar-benar membantu teman-teman UMKM. Butuhnya apa? Bahkan kemarin teman-teman sekalian kami sempat ke Pulau Selayar. Ya. Dan ada seorang mahasiswi dari Kepulauan Takabonerate itu ternyata ikut ekspor asisten. Masih muda Pak, masih 25-24 tahun. Tapi dia ingin berusaha. Ya, luar biasa itu. Dan akhirnya kita dampingi, kita carikan bapak angkat, ibu angkat, ya. Kemudian dia support mengirimkan sampah sebenarnya, batok kelapa yang ada di Takabonerate dikirim ke Makassar. Jadi mereka punya ekonomi yang tinggi gitu. Itu jadi, sampah di lautan Pak ya? Bukan, salah satunya sampah di lautan. Sampah di lautan itu, karena kalau angin barat, itu bulan-bulan tertentu ngumpul di Selayar. Dipungut, ya. Jadi kayak dapat, durian runtuh aja gitu. Dan itu jadi produk yang lain gitu Pak. Jadi teman-teman jangan berpikir negatif tentang biaya cukai, karena kami full membantu Anda. Makan mencarikan solusi. Datang aja ke kantor pokoknya ya. Benar-benar kita dampingi, dan ini kebetulan sekali kita dengan BN ini luar biasa. Anda disediakan platform digital. Kemudian Anda disediakan pembimbing untuk kurasi produk. Bahkan saya pernah dengar dari Pak Kakanwil dari BNI, pernah mendampingi sampai Sopeng. Sopeng itu didatangkan ahlinya kain dari Jakarta. Ya, ahlinya desain. Iya. Ya Pak ya. Sampai orang-orang itu membuat corak batiknya Sopeng itu jadi bagus. Jadi nggak cuman Batman aja gitu. Ya, sekarang ini kan batiknya cuman Batman tuh. Kelelawar, yang coraknya itu dibimbing jadi lebih bagus gitu. Sampai dapat pasar, ada platform digitalnya, Anda diajari digitalisasi,
masuk ke situ Anda sudah siap go global. Ya Pak ya, itu nanti kalau sudah oke, kurang pembiayaan sama Pak Yudhistira, terkait izin dan sebagainya, Anda ke Bea Cukai. Jadi memang kita full support Pak. Mumpung masih hidup sekarang Pak. Karena nanti susah. Oke, berikutnya ke Pak Yudhistira. Edson tanya Pak, Edson program khusus yang terkait dengan UMKM. Program UMKM. khusus UMKM. Dalam rangka ekspor ya, berbasis ekspor. Kira-kira apa yang bisa diberikan? Sebenarnya kalau kita bicara program itu ya sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun ini Pak. Ya tadi yang dengan Go Produktif, Go Digital dengan Go Global tadi Pak. Cuman memang kan ternyata kan ketika kita bertemu dengan para pelaku UMKM ekspor ini, kadang-kadang ya itu masih ada resistensi gitu. Ya, jadi istilahnya udah Pak saya gini aja udah enak. Nah, ini aja udah nyaman gitu. Nah, jadi menurut saya harusnya kalau kita bicara penjualan atau omset kan harusnya kalau kita bicara memang volumenya bisa tumbuh, berarti kan otomatis perlu ada pendampingan Pak. Nah, jadi memang terus terang kita sudah sangat sering sekali mengedukasi untuk UMKM ini supaya kalau bicara ekspor gitu ya, bagaimana mereka menggunakan produk-produk yang digital gitu Pak. Yang saat ini mereka masih sifatnya masih semi otomasi. Jadi istilahnya kadang-kadang kalau misalnya bicara nanti transaksi jual beli pakai WA Pak kan gitu. Saya bilang pakai WA ya, mungkin karena level of trust-nya sudah terbentuk gitu kan. Tapi kalau kita bicara dengan ada buyer baru, kan nggak mungkin pakai WA. Sekuritasnya kan mungkin nggak akan terjaga kalau kita cuma WA kan. Mana barang saya udah nyampe belum, habis itu mungkin dibayar kan gitu. Jadi sehingga itu udah saling mengenal itu ya. Ya kalau udah saling mengenal Pak. Tapi kalau ada buyer baru gitu kan nggak mungkin pakai WA kan Pak. Gitu. Jadi sehingga ada gap di situ. Nah, kalau misalnya menggunakan produk perbankan, otomatis kan mereka pasti akan terbantu dari sisi sekuritas. Contoh lah, kalau kita bicara ekspor tadi, ya udah pakai LC aja, kan? Dengan LC terjamin, ada asuransi, shipmentnya juga pasti sudah oke, cost-nya pasti juga sudah selesai kan gitu, dan barang pasti sampai, dan pembayaran pasti juga akan terjamin. Nggak ada yang enggak gitu. Karena kalau kita udah bicara dokumen transit, otomatis itu pasti clean and clear. Nah ini yang kita coba dorong. Karena kalau misalnya kita masih bicara manual, nilai ekspor kita nggak akan tumbuh. Kita harus bagaimana berpikir digital. Karena kalau kita bicara negara-negara yang lain ya, Bu Lili ya, semuanya itu sudah melakukan digitalisasi. Kita yang belum. Nah, kitalah yang harus dari diri kita sendiri harus dorong bagaimana supaya kita digital. Kalau mungkin kalau kita bicara digital ini selalu ada bicaranya, saya gaptek Pak gitu kan. Kalau gaptek kan bisa tinggal diajarin. Kalau misalnya saya nggak bisa, kan ada yang bisa. Entah manajernya, entah pegawainya, entah siapalah. Artinya ini harus it's a must. Karena ke depan kita nggak bicara manual, bicaranya itu adalah digital. Bagaimana kita melakukan semuanya secara digital, ya. Bahkan kalau kita bicara negara-negara yang sudah maju aja, mereka itu kalau udah bicara pemesanan itu udah nggak lagi main ketemu-ketemu, mencet aja di situ kan. Nah, pencet saya pesen ini dengan harga sekian, ya udah selesai barang sampai, duit juga sudah sampai. Jadi sehingga tidak bicara lagi, saya mau ketemu sama Bu Lili, Bu, Ibu pasarin apa Bu, kan gitu. Selama ini kan yang sering kita lakukan seperti itu. Ya, jadi terus terang banyak juga debitur kami di BNI, itu pun juga jualannya begitu. Ya, ada ikan tuna, kemudian ada makanan, ya, kemudian juga ada berikat juga gitu. Jadi ketika bicara penjualan, ya udah Pak, bayarnya yang datang ke sini katanya. Nah memang kalau tadi bicara logistik itu pun juga memang jadi masalah karena cost. Tapi balik lagi kalau kita udah bicara transaksi dengan negara lain itu sudah melakukan digitalisasi. Kenapa kita belum? Nah ini kita coba dorong itu supaya
kita melek teknologi, udah nggak zamannya lagi kita istilahnya semuanya manual. Oh seperti itu, nggak mungkin lagi gitu Pak. Dan bahkan istilahnya kalau kita bicara BNI aja perbankan lagi, semua transaksi itu udah kita fasilitasi dengan digital. BNI, Bapak mau buka rekening, nggak perlu datang lagi ke cabang Pak. Ada di handphone, pakai mobile banking. Jadi gitu, Pak. sekarang sudah nggak zaman datang ke bank Pak ya? Hah? Buka rekening bisa langsung dari Bapak sekarang mau buka rekening bisa smartphone Pak. kita ya Pak Nggak ya? perlu lagi datang ke cabang Pak, gitu Pak. Dan makanya istilahnya inilah yang mau kita dorong. Kita coba istilahnya, yuk kita semuanya melek teknologi. Karena dengan teknologi ini kita bisa maju. Tapi kalau enggak, ya kita mungkin masih di sini-sini aja gitu Pak. Ya. Seperti itu Pak. Jadi digital is must. Is emas gitu Pak. Untuk betul. bisa go global Go gitu global, ya. Pak. Betul, Tanpa digital mustahil kita bisa Mustahil, go global Pak. ya. Betul Pak, betul Pak. Berikutnya kepada Ibu Lili terkait dengan peran PT Huwaidi dalam pengembangan UMKM di Bantaeng khususnya. Seperti apa program-program yang sudah dilakukan? Yang sudah kami lakukan sih masih sifatnya perencanaan. Kemarin kami menyampaikan juga lewat Kanwil, begitu kami dipertanyakan apa sih keuntungan yang bisa diperoleh oleh ekonomi daerah dengan keberadaan industri dengan mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Jadi kawasan berikat ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh industri di mana kemudahan transaksi, dalam artian kemudahan beroperasi juga itu bisa kita agak lega di cost-nya, di cash flow-nya ya lebih efisien karena ada yang ditangguhkan, PPN yang biasa kita bayarkan, biaya masuk yang biasanya kita bayarkan di awal itu ditangguhkan Pak, sejauh itu memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah pada saat kami meng-apply fasilitas tersebut, itu kita diminta komitmen bahwa kami harus punya peran terhadap peningkatan ekonomi di sekitarnya. Nah, yang kita harapkan dari posisi kita pada saat ini adalah memanfaatkan sampah dan limbah. Itu yang masih kita fokuskan dulu Pak, karena seperti tadi ada contoh ya Pak di layar itu rupanya sampah itu juga bisa jadi sesuatu ya Pak. Jadi kami pun dengan 1.800 orang makan, sisa makanannya itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi kompos, ya, maggot dan sebagainya, yang sebenarnya bisa juga menjadi pakan, pupuk yang nantinya akan dikonsumsi kembali oleh Huwaidi, gitu. Jadi peternakan atau pertanian yang menggunakan itu, nah ini yang kita rencana mau buat Pak. Jadi yang saya sampaikan tentang kemandirian ekonomi itu adalah circular ekonomi yang bisa terjadi walaupun ini kita berbicara skopnya kecil ya Pak. Tapi saya pikir itu kalau kecil, kalau ada contoh dan itu bisa berputar, itu bisa diduplikasi dimanapun. Jadi itu harapan kami berkenaan dengan peran industri terhadap UMKM dan koperasi yang akan menjadi anak asuh dari Huwaidi Group. Jadi CSR-nya Huwaidi begitu Betul. ya? Ya, itu memang tanggung jawab kita Pak. Ya. Bahwa perusahaan punya responsibility terhadap masyarakat dan lingkungan. Ya. Ya Pak. Jadi itu dari sisi trickle down efeknya gitu ya. Iya Pak. Kalau yang 1.800 karyawan makan kemudian berdampak ke sekitarnya itu multiplier effect. Begitu kan ya? Benar Pak. Oke, terima kasih Ibu Lili. Berikutnya kembali ke Pak Nugroho. Siap. Nah, terkait dengan ini kan banyak pengamat bahkan para petinggi di negara kita sudah memberikan warning kepada kita semua bahwa winter is coming gitu ya. Resesi di depan mata seperti itu. Kira-kira langkah-langkah ke depan apa Pak? Baik. Kebijakan apa yang disiapkan? Memang untuk mengantisipasi? banyak pengamat mewanti-wanti tahun depan akan ada resesi. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama untuk resesi adalah stay calm. Santai saja, kayak nggak punya Tuhan. Ya.
Cacing saja dijamin rezekinya kok. Masa kita yang berpikir gak dijamin rezekinya? Jadi jangan terlalu takut dengan wah resesi gitu. Akhirnya kita stres, darah tinggi, ke rumah sakit malah gitu. Jadi stay calm teman-teman ya. Mau resesi mau apa, yakin kalau belum waktunya tidak akan mati kita. Itu pasti. Itu pasti. Jadi kalau kita belum memakan jatah rezeki kita, nggak akan mati. Jadi kita stay calm. Yang kedua, mari kita berkolaborasi. Jangan ditanggung sendiri. Bapak Ibu sekalian, Indonesia terkenal orang yang sangat dermawan. Kalau ada yang kurang itu dengan gampangnya kita membuka dompet untuk kita salurkan ke siapapun. Dan dengan bekerja bersama, suatu yang ruwet menjadi lebih gampang, suatu yang berat menjadi lebih ringan, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Jadi mari kita berkolaborasi. Masih banyak orang yang baik dan semua orang di sini insya Allah orang baik ya. Yang ketiga, agar kita melihat pasar lebih cerdas. Kalau nggak bisa ke sini kemana gitu. Kalau nggak bisa ekspor dalam negeri masih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, justru orang yang paling tahan saat resesi itu ya Anda sekalian. UMKM itu paling tahan resesi. 98 terbukti. Waktu Covid yang justru mohon maaf, yang paling banyak ekspor dari Sulawesi adalah UMKM. Kan luar biasa itu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu tantangan itu tidak menjadi masalah, ya, itu akan lebih enak. Jadi setiap ada sesuatu yang berat gitu, kita lihat ini peluang saya naik kelas gitu Pak. Jangan lihat waduh kita mati nih. Enggak, saat ada tantangan besar masih nyamper ke kita, itu yakin Tuhan sedang memberikan cobaan kepada kita untuk naik kelas. Gitu. Jadi kita enak itu melihatnya. Tapi begitu kita melihat itu kayak setan gitu, kayak genderuwo, kita takut, akhirnya nggak berbuat apa-apa. Tapi lihat ini, wih tantangan nih gitu. Jadi situ ada hal problem baru Bapak Ibu sekalian, ini tantangan. Ya, yang akan mendapatkan ujian dari kita itu. Akan naik kelas apa tidak. Yang terakhir adalah kita harus speed up new business development. Kita harus bersama-sama, kalau sering tukar pikiran, saya selalu berpikir, selalu berpendapat bahwa kalau kita mikir sendirian akan berat. Tapi kalau mikirnya bareng-bareng, banyak kepala itu makin banyak ide. Begitu makin banyak ide, itu makin mudah gitu. Jadi jaga silaturahim. Pokoknya kalau yang seperti ini jaga silaturahim untuk kita menghadapinya bersama-sama. Jangan pernah merasa sendiri. Ya, jangan pernah merasa sendiri walaupun Anda sedang sendiri. Tapi Anda ingat, teman Anda masih banyak sekali dan masih banyak orang baik kayak kita. Ya. Kalau kita tidak pernah merasa sendiri, otomatis saat berdoa pun kita selalu mengingat teman-teman kita. Doakan teman-teman kalian agar doa itu juga kembali ke kita. Doakan yang baik-baik, jangan doakan yang jelek-jelek. Karena baliknya juga yang jelek juga gitu. Jadi 4 hal itu teman-teman sekalian, yakin mau krisis mau apa, kita masih bisa bertahan sebelum jatah umur kita habis. Makanya kalau ada yang bertanya kepada saya Pak, emang kenapa meninggal? Saya bilang jatahnya selesai. Gitu. Lu kan karena bisa karena apa? Enggak. Karena ketabrak kereta, lu kalau ketabrak kereta, belum waktunya habis, ya gak mati. Ya kan? Memang jatahnya sudah habis gitu. Makanya sebelum jatah kita habis, yuk berbuat yang terbaik untuk orang lain. Karena sebagai manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Pak. Dan sebenarnya kalau untuk Indonesia kebangetan kalau sampai kita jatuh ke dalam jurang resesi seperti itu ya. Karena ekonomi kita sudah sangat baik, tetapi memang satu hal yang harus kita jaga, jangan sombong. Jangan sombong, betul. Kalau sombong tuh Tuhan tidak suka, Anda akan didelep-delep kayak gitu. Apa ya di bahasa Makassar didelep-delep kayak gitu ya. Kalau merenang itu Pak, dimasuk-masukin gitu tuh, gitu tuh namanya. Jadi nggak usah sombong, wah kita masih kuat, enggak lah udah. Enggak perlu ngomong begitu. Ya, yang emang memberikan encourage untuk semangat, oke, tapi tidak harus begitu. Jangan dengan gede kepala kami kuat, belum tentu. 98 kita begitu kan. Fundamental ekonomi kita sangat kuat, bablas juga kita. Karena kesombongan. Please jangan sombong. Sekuat apapun kita itu sangat lemah. Sangat lemah. Oleh karena itu hanya dengan bekerja sama, membantu orang lain, itu baru selesai.
Kalau Anda mengatakan saya kuat, enggak lah, sekuat apa sih kita? Gitu Pak. Dan setidaknya untuk kondisi sosiologis Indonesia, Iya. kayaknya nggak mungkin kita akan kelaparan Insya Allah gitu tidak. ya. Insya Allah tidak. Tolong menolong, Oh, iya, tetangga iya, kanan iya. kiri masih Iya, banyak iya, begitu betul, ya. betul Pak. Kemudian Pak Nugroho terkait dengan program logistik, kira-kira bagaimana antisipasinya? Program logistik makin situasi baik. ke depan ini. Ke depan ini kita sudah melangkah banyak hal Pak ya. Setelah tracking online, kemudian ada sekarang gate online juga. Sehingga sekarang teman-teman tuh kalau mengambil barang dari pelabuhan sangat gampang gitu. Dan bayar sekali dan cepat keluar gitu ya. Intinya setiap inefisiensi dari logistik kita potong semua. Jadi poinnya meningkatkan daya saing gitu Meningkatkan ya. daya saing dengan mengurangi inefisiensi. Ya. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya ke Pak Yudhistira terkait kondisi resesi tadi. Kira-kira apa yang sudah atau akan dilakukan untuk mengantisipasi resesi tadi terkait dengan pembiayaan UMKM khususnya? Iya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sih, ya yang pertama itu tadi ya seperti Pak Nugroho sampaikan, ya, tetap tenang aja. Kalau kita bicara resesi, nggak usah panik karena belum jelas juga gitu resesinya seperti apa gitu. Jadi tetap tenang saja. Kemudian juga kalau kami dari sisi pembiayaan ya gunakanlah fasilitas itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi istilahnya tuh jangan konsumtif gitu Pak. Nah, jadi kalau kita bicara ada pembiayaan ya dananya disesuaikan gitu. Sesuaikan dengan apa butuh pembelian buat persediaan ataukah untuk tagihan kah gitu ya. Jadi intinya jangan menggunakan dana operasional itu untuk hal-hal lain. Nah, jadi jangan melakukan penyimpangan Pak gitu. Karena kalau kita dari sisi kami kan perbankan itu kan melihatnya bagaimana repaymentnya, bagaimana kemampuan membayar kembalinya gitu Pak. Nah itu kan semuanya kita lihat dari sisi kekuatan dari sisi keuangannya. Kalau misalnya keuangannya itu dia bisa minimalisir resiko itu ya saya pikir nggak usah khawatir, tenang saja. Nah, karena yang perlu kita khawatirkan itu sebenarnya ketika bicara resesi ini tidak ada buyer sebenarnya kan seperti itu Pak. Kalau kita bicara resesi ini dari sisi pertumbuhan perekonomian, saya pikir ekonomi akan tetap tumbuh. Cuman bagaimana kita si pelaku-pelaku ini menghadapi tantangan ini yang ke depan ini supaya yang istilahnya ini kan bisa dibilang adalah VUCA juga gitu ya, nggak jelas gitu Pak. Jadi istilahnya era inilah yang harus kita hadapi. Sehingga ya para pelaku-pelaku ini juga semuanya sudah siap dari sisi baik siap mentalnya, kemudian dari siap finansialnya gitu. Dan juga ya siap dari semuanya Pak. Ya. Nah kemudian juga yang perlu juga dilakukan sebenarnya adalah ya seize the market Pak. Lihat marketnya gitu. Karena kalau kita istilahnya tadi merasa bahwa ini tetap aja segala macamnya, nah ini harus kita lihat marketnya Pak. Kalau kami bilangnya orange zone Pak, kalau di BNI Pak. Jadi artinya tuh kita juga harus mulai memetakan mana-mana zona-zona yang memang masih produktif atau tidak gitu. Sehingga ketika kita bicara ke depannya itu sudah ada prognosanya dari sisi penjualannya, kemudian dari sisi profitabilitasnya, kemudian juga dari sisi solvabilitasnya Pak, gitu Pak. Jadi tadi poinnya jangan panik, Pak. karena dengan panik justru akan memperburuk situasi. Betul Pak. Kemudian jangan konsumtif, ya. gitu ya. Kemudian cek ulang mungkin pasar yang tersedia di luar, Betul. cari alternatif. Betul. Barangkali di dalam negeri justru lebih Betul Pak. potensial seperti Betul. itu ya. Dan satu lagi Pak, ya istilahnya apapun segala aktivitasnya bicarakan dengan bank Pak. Kalau misalnya mendapat pembiayaan gitu Pak, nah, bank harus tahu Pak, karena ketika nanti dia kenapa-napa terus banknya nggak tahu, sehingga aktivitas atau strategi ataupun contingency plan yang mau dijalankan jadi nggak bisa gitu Pak. Harus jujur ya? Ya intinya harus jujur, sehingga ketika nanti ada apa-apa udah kita bisa atasi sama-sama. Iya.
kadangkala bank itu taunya belakangan Pak. Oh saya masih oke, oh saya enggak Pak masih stabil Pak, nggak taunya stoknya udah kosong Pak. Padahal kita ngebiayain stoknya gitu kan. Nah ini jadi ya perlu juga istilahnya informatif, komunikatif dan open terhadap perbankan untuk pembiayaan Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Yudhistira. Nah selanjutnya giliran Ibu Lili. Bagaimana PT Huaidi menghadapi ketidakpastian ke depan ini? Ya, saya harus ikut Pak ya, don't panic, nggak boleh kalau beda sendiri. Tapi memang sih kita harus mitigasi, ya artinya kalau sudah ada warning seperti ini harus memang kita bersiap nih. Kita nggak panik, tapi kita harus mempersiapkan keadaan itu. Pasar di luar untuk nikel sebenarnya gonjang-ganjing juga Pak, berhubung karena ini memang industri berat. Jadi ada kemungkinan juga terpengaruh kalau di luar sana itu krisis gitu. Ada kemungkinan, tetapi Indonesia ini pasar terbesar loh Pak. Jadi sebenarnya ini adalah tugas kita bersama, semua unsur dari pemerintahan, dari mungkin Kementerian Perindustrian, bagaimana mengalokasikan roadmap-nya supaya industri-industri yang ada dalam negeri ini bisa benar-benar sinkron. Tapi itu kalau kita bicara soal ketahanan negara kita sendiri. Tetapi sementara masih ada ruang untuk ekspor, di mana pada saat kita ekspor itu kita bisa bersaing dengan lebih leluasa. Itu juga area yang tepat gitu loh Pak. Jadi tidak ada kata berhenti ya. Mitigasinya ya memang melihat kemungkinan-kemungkinan itu, kemudian peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan. Ya kita hadapi saja, bismillah kita hadapi saja, yang pasti ketahanan keuangan itu penting Pak. Jangan sampai yang seperti Bapak sampai bilang bahwa oke, anggarannya sudah ini ya, tapi dipergunakan salah atau apa, jadinya kan memang agak berkurang nih nilai kompetitif dari perusahaan, kemudian ketahanannya juga berkurang. Nah itu aja sih, dan yang paling penting adalah kolaborasi Pak. Kita saling bicara, saling diskusi, kira-kira apa yang bisa kita hadapi bersama untuk keadaan ke depannya. Terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, para narasumber, kemudian kepada para hadirin. Tadi bincang-bincang sudah cukup panjang, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, masih tersedia waktu. Untuk 2 orang penanya, saya persilakan. Mungkin dari sebelah sisi kiri. Kayaknya lebih enak ngobrol sambil ngopi ya kita setelah ini. Ada satu penanya. Silakan. Bapak bisa sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Mic-nya. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya dari CV Surya Mandiri Sejahtera. Kebetulan saya ini tugasnya berada di gudang sebenarnya untuk hari ini quality control. Namun dari beliau didelegasikan untuk Ekspora Internasional. Nah, jadi saya menangkap dari Bapak Nugroho kalau nggak salah ya, dari Bea Cukai. Saya senang sekali bahasanya itu berkolaborasi. Nah, sebenarnya kita di gudang itu sebenarnya kita sudah melakukan kolaborasi antar gudang. Kita tidak mau main bola sendiri-sendiri seperti itu. Kita tidak mau. Jadi kemarin kan kita juga termasuk pelaku ekspor. Terakhir pernah kita ekspor ke Rusia dan China. Nah, alhamdulillah teman-teman dari Bea Cukai karantina sangat support. Padahal kita kemarin itu kita sempat down. Wah, ini sulit ini, tapi teman-teman dari Bea Cukai, karantina, bahkan perbankan, maju, anak muda maju, jangan kendor seperti itu. Nah, kendala yang kita hadapi di lapangan itu tentunya adalah kualitas. Terus yang kedua itu adalah kita juga berkolaborasi sama ada teman-teman mahasiswa dari yang trader-trader, broker, kita rangkul semua. Cuma kendalanya adalah data bayar. Apakah dari teman-teman Bea Cukai atau karantina kalau bisa adalah akses untuk melihat data bayar seperti itu. Biar kita data bayar. serang ke komoditas dari Sulawesi ke luar negeri seperti itu.
Ya. Itu saja sih Pak, ya, kasih. Ya, oke terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mari kolaborasi adalah sesuatu yang... Kemudian teman-teman semua, tolong follow IG-nya Ekspor Assistant. Ya, di situ nanti Anda akan tahu produk-produk apa saja yang bisa dikolaborasikan. Ya, nah data bayarnya apa? Ya di situ, di Ekspor Assistant. Di Ekspor Assistant nanti akan ketahuan tuh, kira-kira mau bayar yang mana. Kemudian secara rutin antara teman-teman BNI, teman-teman Bea Cukai, itu sering mengadakan business matching dengan teman-teman kita yang di luar negeri. Kebetulan BNI ada 6 cabang di luar negeri. Di mana saja Pak? Pak Sutira? Ada di Singapura, Tokyo, Hong Kong, London, bukan. WA? New York, New York. Oh New York. Nah kalau Bea Cukai ada di Singapura, Tokyo, Hong Kong, kemudian Brussels, sama Dubai. Nah nanti kita carikan dan salah satu tugas dari atas Bea Cukai yang ada di sana itu mencari pasar. Ini tugas baru, tugas baru. Dan tadi saya sudah bisik-bisik sama Pak Yudhistira, Pak teman-teman BNI juga nyari pasar dong, ya. Untuk apa? Untuk kalian, untuk teman-teman semua. Nah nanti sering-sering aja komunikasi. Saat nanti kita mengadakan business matching, datang bareng-bareng. Siapa tahu produknya termasuk yang bisa kita lakukan ekspor. Selain itu, silakan masukkan produknya ke platformnya Ekspora. Ya, masukkan Ekspora. Nanti akan dibimbing sampai produknya layak tampil di situ. Setelah layak, teman-teman harus ingat 3 hal. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Ya, begitu diminta besar, nggak bisa. Oleh karena itu perlu kolaborasi. Yang tadi. Begitu diminta rutin, nggak bisa. Oleh karena itu kolaborasi sekali lagi terus harus kita lakukan. Karena permintaan pasar itu sangat luar biasa. Begitu diminta besar, kadang-kadang kita nggak sanggup tuh, ya kan? Karena kemampuan produksi kita nggak bisa. Biar berkembang, minta tolong BNI, gitu. Atau nanti kita carikan teman yang bisa menyokong bersama-sama. Untuk bayar, terima kasih nanti kita sering komunikasi ya Mas. Bismillah, makasih. Mungkin dari Pak Yudhistira mau menambahkan? Cukup tadi. Cukup Sudah, ya. sudah. Oke. Berikutnya untuk penanya berikutnya. Yang depan, Azagi. Oh, Mike, Pak Azaki. Mike teman-teman. Teman-teman ada yang operator mic. Pak, oke nanti jadi ada 3 orang penanya. Berikutnya Pak Azaki nanti ya. Oh sudah duluan. Silakan. Duluan. Ya. Sebentar. Setelah ini ya, setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas acara ini. Saya Pak pengusaha yang mungkin sangat mikro. Tapi keinginan kuat saya untuk ekspor itu luar biasa Pak. Namanya siapa Pak? Nama saya Ahmad Saifullah. Tertarik sekali apa yang disampaikan terakhir bahwa produk kita itu akan kalau keluar negeri akan diperkenalkan. Di luar sana Pak, berbicara masalah telur asin, orang-orang di luar kadang berpikir ini telur apa ya? Makanya tadi statement Bapak Nugroho dan Benny dan Ibu juga minta tolong Pak juga diperkenalkan telur asing di luar negeri. Supaya kami bisa ekspor juga. Ya. Saya pengusaha telur asin bakar Pak, telur asin bakar itu bisa tahan sampai 5 bulan. Itu sudah uji klinik bisa tahan sampai 5 bulan Pak. Artinya kalau 5 bulan paling tidak bisa diekspor juga kayaknya Pak ya. Iya. Jadi Pak mohon juga kalau ada produk-produk yang bisa dipamerkan di luar negeri, minta tolong Pak yang telur asin bakarnya juga bisa disampaikan kepada orang luar. Ini loh ada dari Indonesia telur yang dibakar, asing lagi. Nah itu Pak minta tolongnya. Sambil dipromosikan di luar, kami mohon juga kepada Ibu Lili dari Bantaeng ini supaya kami bisa juga dicicipi pegawainya Bu. Telur asin bakar di Bantaeng itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, silakan Pak. Di sini namanya bukan telur asin, telur asing.
Oh, telur asin. Telur asing. Iya. Ada engnya. Telur asing. Makasih Pak Ahmad, telur asinnya nanti saya juga akan beli. Ya, teman-teman juga beli ya nanti ya telur asinnya Pak Ahmad ya. Bukan telurnya Pak Ahmad, telur asinnya Pak Ahmad. Telur asing. Telur asinnya Pak Ahmad, nanti kita beli Pak. Kemudian Pak, sekali lagi untuk memperkenalkan sekarang harus go digital. Go digital. Kalau perlu motret yang baik seperti apa, belajar sama saya boleh. Karena saya juga fotografi. Ya, foto yang bagus, yang keren, dan upload ke tempatnya Pak Yudhistira. Biar orang tahu ada telur asin di Bantaeng. Bantaeng Pak ya? Goa. Oh Goa. Ya, jangan sering-sering di Goa, agak keluar lah. Kalau di Goa terus nanti kan gelap. Ya harus keluar Goa. Biar nggak di dalam Goa terus. Ya. Nah ini teman-teman diperkenalkan kalau memang enak pasti jadi langganan oleh-oleh untuk pulang kampung Pak. Karena sebagian besar ini bukan orang Makassar yang harus pulang kampung gitu. Kalau ada oleh-oleh telur asin kan lumayan. Harus bersaing dengan Brebes tapi nanti ya. Ya, nah, kan ini kita cek antara telur asinnya Brebes dengan telur asin Goa, ya, mutunya baik mana, harganya baik mana. Harus bersaing, ya. Jangan merasa wah karena satu-satunya telur asin merasa oh bisa menguasai pasar, belum tentu. Begitu sampai Brebes selesai kan, gitu. Nah, tadi saya mau nambahin sedikit tentang kepanikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Orang-orang kita itu paling sering senangnya panik memang. Dikit-dikit panik gitu. Dan coba lihat, kalau ada bencana, itu yang banyak meninggal bukan karena bencananya. Karena kepanikan Pak, karena kepanikan. Mohon maaf kita bukan mengungkit-ungkit ya, kayak Kanjuruhan. Itu bukan karena apa, karena keinjek-injek. Karena panik. Kalau ada gedung kebakaran, yang terbesar korbannya bukan yang terbakar. Tapi yang terinjek-injek, rebutan keluar gedung gitu. Karena biasanya rebutan dan panik. Nggak bisa diatur gitu. Kita tuh harus mulai dari kita. Tertib, diatur dan jangan panik. Ya mau resesi, mau apa, udahlah. Keep calm. Kita masih punya Tuhan yang maha kaya segalanya. Mas Zaki silakan. Mic teman-teman tolong. Dek tolong mic-nya dikasih ke sini. Kaos coklat. Pengusaha tempe. Ya. Silakan Pak. Pengusaha coklat Pak. Hah? Coklat Pak. Oh coklat juga, coklat. Oh sesuai dengan kaosnya ya. Kalau pas kaos coklat pakai coklat, kaos putih pakai tempe gitu ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Rusmadi. Kami bergerak di komoditi kakao dan turunannya Pak. Nah, jadi saya cuma ingin menyampaikan Pak bahwa banyaknya isu-isu di bayarnya kami itu termasuk sertifikasi itu juga kayaknya sudah perlu untuk menjadi pertimbangan untuk ekspora. Artinya seperti sertifikat fair trade itu lagi digaung-gaungkan Pak. Saya rasa di Indonesia belum dibunyikan. Fair trade itu bagaimana semua orang yang terlibat di supply chain-nya itu mendapat harga yang layak. Nah itu sebaiknya kita juga sudah bisa melihat ke situ. Kemudian ada lagi beberapa sertifikat yang bernilai jual juga Pak nantinya supaya kita bisa bersaing di Thailand. Seperti Thailand Pak, Thailand itu baru 5 tahun dia mengelola coklat tapi sudah mulai lebih di atas dari kita Pak. Nah sayang sekali, padahal kita produksi coklat terbesar ketiga di dunia Pak. Nah mungkin itu dari saya dan saya harap nanti Ekspora Internasional ini yang pertama saat ini bisa nanti tiap tahun mungkin kita adakan. Ya begitu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nuk. Ya dikit ya, jadi gini. Teman-teman untuk yang coklat sekali lagi terima kasih sudah banyak menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk bisa berusaha maksimal. Terima kasih untuk coklatnya. Dan saya berharap untuk insya Allah akan kita tetap bekerja sama ya Pak Yudhistira ya. Siap, tetap terus Pak. Ya. BNI dengan Ya, Bea Cukai. Ya, insya Allah tahun depan masih ada lagi ya Pak. Siap. Siap. Itu Pak, tahun depan. Ya, tahun depan masih ada lagi. Dan insya Allah lebih besar. Insya Allah Pak. Insya Allah besar. Kita undang karena kita yakin yang hadir saat ini tahun depan sudah bisa menghadirkan orang lain sebagai binaannya. Setuju? Itu dong. Yang hari ini hadir tahun depan sudah kaya berkali-kali. Dan kami tetap melayani dengan baik. Ya, karena Bapak Ibu sekalian,
rezeki para pengusaha itu 99%. Rezeki pegawai negeri dan karyawan cuma 1%. Jadi Anda rezekinya jauh lebih besar daripada kami. Tapi kami tetap melayani dengan baik buat Anda sekalian. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena waktu tibalah kita di penghujung acara. Bincang-bincang kita sudah lewati, tanya jawab sudah. Sekarang saya persilakan. Mulai dari Pak Nuk, Pak Yudhistira, kemudian Bu Lili menyampaikan closing statement. Closing statement saya cuma satu. Mari berkolaborasi untuk negeri yang semakin baik. Terima kasih. Mantap. Berikutnya Pak Yudhistira, saya persilakan. Ya, dengan Ekspora ini kami berharap bahwa ya pelaku ekspor dan juga diaspora tentunya bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, dan tentunya pelaku UMKM ekspor yang ada di Sulsel ini bisa meningkat dan bisa kita bantu dari sisi pembiayaan maupun pendampingan dan edukasi. Ya. Oke, terima kasih. Ibu Lili, saya persilakan. Terima kasih dari kami, harapan kami adalah tetap bisa bersinergi seperti yang disampaikan Bapak-Bapak. Kemudian kita bertumbuh bersama. Jadi ruang yang sudah diciptakan ini adalah ruang yang terbaik untuk kita, di mana kita bisa berdiskusi, menyampaikan ide-ide, menyampaikan apa persoalan yang terjadi, apalagi kalau misalnya kita menghadapi dunia luar. Jadi disinilah tempat kita bersama-sama, dan berharap seperti disampaikan oleh Pak Pak Iksan sama Pak Nuk, bahwa berikutnya tetap ada Ekspora ini, sehingga harapan kita dengan teman-teman yang ada di sini, itu kita nggak lihat sekarang seperti sekarang ya, sudah ada peningkatan. Harus bertumbuh. Jadi, gitu ya. Harus bertumbuh. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kepada narasumber, mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Bapak Ibu, untuk menutup talkshow kita, izinkan saya kembali berpantun. Makan tahu pakai ketupat. Cakep. Kupat tahu Pak, gitu ya. Makan bakmi terasa nikmat. Artinya UMKM maju pesat, ekonomi negara menjadi kuat. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit, nanti malam insya Allah ada Pak Menteri kalau mau menyampaikan tentang tadi yang bisa lebih murah di perizinan tadi ya, sertifikasi dan sebagainya. Nanti ada Pak Menteri Menkop UKM, bisa disampaikan langsung.